Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Hari ini sangat istimewa. Ada banyak peristiwa yang melintasi kehidupan saya hari ini. Pertama, dari tengah malam sampai tadi, handphone saya terus-menerus memberikan notifikasi berupa ucapan selamat tahun baru. Ada banyak pesan bergambar, ikon, dan video yang mengatakan hal yang sama, yakni ungkapan sukacita untuk memulai tahun yang baru. Maka saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda sekalian. Kedua, hari ini adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Saya juga mendapat banyak pesan bergambar Bunda Maria dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Memang benar perkataan ini. De Maria nunquam satis. Artinya tentang Bunda Maria tidak pernah ada kata-kata yang cukup. Ia disapa sebagai Bunda Allah. Dan kita bangga sebagai anak-anak Tuhan Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Ketiga, kita mengenang hari ini sebagai Hari Perdamaian Dunia. Perdamaian dunia adalah cita-cita dan harapan untuk mewujudkan dunia yang aman dan damai melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Kita semua merasakan tahun baru ini begitu istimewa. Saya merasa yakin bahwa kata syukur tidak akan lewat begitu saja. Setiap pribadi yang masih berhati nurani akan mengatakan rasa syukurnya kepada Tuhan di tahun baru ini. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajak kita untuk memulai tahun baru ini dengan hidup yang baru. Hidup yang penuh sukacita sebagai anak dan ahli waris Allah. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas berkat dan kasih-Nya kepada kita. Dalam kitab Bilangan, Tuhan bersabda melalui Musa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nada optimisme Tuhan berikan kepada kita bahwa Tuhan akan tetap memberkati, melindungi, menghadapkan wajah-Nya, dan memberi damai sejahtera.
kita melihat sosok Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak henti-hentinya memberikan berkat, perlindungan, kasih, dan damai-Nya tanpa kesudahan. Semua itu diberikannya cuma-cuma dan gratis. Maka tugas kita adalah bersyukur. Kita juga percaya bahwa segala rahmat Tuhan diberikan kepada kita melalui perantaraan Bunda Maria. Dari Bunda Maria lah kita merasakan kasih Allah yang tiada berkesudahan dalam diri Yesus Kristus. Santo Paulus dengan sangat tepat menulis dalam suratnya kepada orang Galatia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yesus adalah anak Allah yang lahir dari rahim Bunda Maria. Itulah sebabnya Maria layak disapa sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Dialah satu-satunya manusia yang lebih mengenal Yesus daripada kita. Dialah sosok karismatis yang membaktikan diri sebagai ibu Yesus sampai tuntas. Dari rahimnya lahirlah Sang Penebus dunia. Dan melalui Maria, kita juga menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya, Santo Paulus juga mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Suratnya kepada orang Galatia. Kebanggaan kita di awal tahun ini adalah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan lagi menjadi hamba, tetapi karena jasa Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian, kita semua diarahkan dengan jelas untuk menjadi anak-anak dari Allah Bapa yang satu dan sama. Apa yang harus kita lakukan? Untuk membangun sebuah dunia yang damai dan tenteram, kita perlu memandang sosok Bunda Maria. Dalam segala hal, baik yang sulit dan menyenangkan, ia tetap menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Sikap Maria ini membuat hatinya selalu tenang dan damai di hadirat Tuhan. Ia menjadi sangat fokus dengan keluarga kudus. Tentu saja dari Bunda Maria kita belajar untuk menyimpan segala perkara dan merenungkannya di dalam hidup kita. Kalau saja semua orang berperilaku seperti Bunda Maria, tentu dunia kita akan berbeda.
Mari kita belajar untuk berbenah dan menata diri supaya layak di hadirat Tuhan. Kita menunjukkan kebanggaan kita sebagai anak Allah dengan memohon berkat, perlindungan, kasih, dan damai dari Tuhan. Kebanggaan kita sempurna dalam rasa syukur yang mendalam. Saya mengakhiri permenungan ini dengan mengutip Edith Lovejoy Pierce. Penulis berkebangsaan Inggris ini pernah berkata, "Kita akan membuka buku, halamannya kosong. Kita menuliskan kata-kata dalam buku itu dengan tangan kita sendiri. Buku itu disebut kesempatan, dan bab pertamanya adalah hari tahun baru. Mari kita memulai tahun baru ini dengan sukacita sambil berdoa. Bunda Maria, doakanlah kami." God bless you.